Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan memberikan pemaparan mengenai teknik pengumpulan data yang terbagi atas 3 teknik. Pertama, interview, observasi, dan dokumentasi. Teknik yang saya paparkan kali ini lebih pada riset kualitatif, bukan untuk yang riset kuantitatif. Dalam riset kualitatif, kalau kita telusuri prosesnya, bahwa setelah kita merumuskan pertanyaan penelitian atau masalah penelitian, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah mendesain riset atau metode penelitian kalian. Nah, di dalam menyusun desain riset, itu kemudian kalian harus menyusun atau melakukan 2 hal. Pertama, teknik pengumpulan data kalian itu apa. Yang kedua adalah analisis data yang kalian gunakan apa. Pengumpulan data itu selalu berkaitan dengan analisis data. Analisis data sendiri nanti juga berkaitan, dikembalikan bagaimana dengan pengumpulan datanya. Dan terakhir, setelah kalian melakukan pengumpulan data, analisis, kemudian yang perlu kalian lakukan lagi adalah melaporkan hasil penelitian sesuai formatnya. Metode pengumpulan data sendiri dapat kita klasifikasikan atau yang paling umum digunakan dalam riset kualitatif itu adalah studi dokumen, observasi, wawancara, dan kelompok fokus. 4 metode penelitian inilah yang akan kita pelajari hari ini. 5 metode pengumpulan data dalam riset kualitatif. Pertama, observasi, dokumentasi, observasi, interview, wawancara, kemudian FGD. Interview itu maksudnya wawancara gitu. Bagaimana penjelasannya? Bahwa studi dokumen juga disebut analisis dokumen, mengacu pada penelaahan oleh peneliti terhadap bahan tertulis. Penelaahan terhadap bahan tertulis ini dapat mencakup dokumen pribadi dan non-pribadi, seperti arsip, laporan tahunan, kemudian pedoman, dokumen kebijakan, buku harian. Itu artinya adalah studi dokumen. Dalam skripsi-skripsi kakak kelas atau yang pernah saya baca, itu dokumentasi justru diartikan sebagai memfoto dan lain sebagainya. Bukan. Masa studi dokumen itu adalah penelaahan oleh peneliti terhadap bahan tertulis. Ya. Observasi. Yang kedua, observasi sangat berguna untuk mendapatkan wawasan tentang pengaturan tertentu dan perilaku aktual sebagai lawan dari perilaku atau opini yang dilaporkan. Observasi sendiri bisa terbagi menjadi 2, observasi partisipan dan non-partisipan. Observasi partisipan adalah pengamat itu berlaku sebagai pihak atau anggota dari apa yang diamati. Misalnya kalian adalah seorang perawat misalnya, kemudian melakukan observasi di rumah sakit terkait dengan bagaimana mekanisme perawatan di unit tertentu. Nah, ini namanya observasi partisipan. Kalian adalah anggota di situ. Kalau observasi non partisipan itu artinya kalian
di luar atau bukan anggota di situ. Berusaha tidak boleh mempengaruhi latar dengan kehadiran mereka. Dia hadir tapi bukan bagian dari situasi. Itu observasi non-partisipan. Kemudian hal-hal yang perlu kalian perhatikan ketika mengumpulkan data via observasi ini adalah pertama, bahwa dalam melakukan observasi kalian dapat merencanakannya. Misalnya pada jam-jam tertentu saja, atau melakukan observasi setelah ada pasien yang masuk di ruang gawat darurat saja. Untuk perencanaan observasi. Dalam observasi, kalian tidak perlu mencatat semua hal yang terjadi, tapi fokus pada apa yang kiranya ingin diobservasi, hal-hal spesifik apa. Contohnya begini, di UGD itu kan banyak sekali proses interaksi antar perawat dan lain sebagainya, proses pemberian infus dan lain sebagainya itu. Namun kemudian dalam observasi itu kalian bisa hanya fokus pada interaksi antara dokter dan pasien saja, tidak perlu mencatat interaksi perawat dengan pasien. Dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang, artinya pihak observer yang mengobservasi itu bisa lebih dari satu orang. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan observasi. Selanjutnya interview, wawancara. Wawancara terbagi menjadi dua, terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara biasanya digunakan untuk mengeksplorasi, menggali pengalaman subjektif seseorang, pendapat seseorang, motivasi seseorang sebagai lawan dari fakta atau perilaku. Jadi fakta itu biasanya kan basisnya data. Nah, bagaimana apa yang orang alami terkait suatu hal itu, apakah sama dengan data atau tidak sebenarnya? Misalnya Oreo itu faktanya banyak yang mengatakan enak, tapi kemudian ada pengalaman subjektif lain dari seorang yang menilai bahwa rasa Oreo itu biasa-biasa saja. Nah, itulah kondisi di mana wawancara itu cocok digunakan saat seperti itu. Ingin menggali pengalaman subjektif tentang rasa misalnya. Wawancara dapat dibedakan sejauh mana mereka terstruktur. Kalau tidak struktur, maka biasanya sifatnya semi terstruktur, ada lagi itu terbuka, pernyataan terbuka, mengembang, tidak paten. Itu biasanya dalam kualitatif itu pertanyaannya semacam itu, bersifatnya terbuka. Wawancara terstruktur atau semi terstruktur dicirikan pertanyaan terbuka dan penggunaan panduan wawancara. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu kadang-kadang ada sub pertanyaannya, kadang-kadang tidak. Kemudian kalau non-struktur itu dicirikan oleh pertanyaan yang bersifat mengalir namun tetap sesuai dengan fokus penelitian. Itu ciri wawancara non terstruktur. Selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan wawancara. Yang pertama, dapat direncanakan maupun tidak. Kalau direncanakan berarti kan terstruktur. Kalau tidak berarti non terstruktur. Hal yang harus diperhatikan lagi saat wawancara adalah akses informan. Informan adalah kunci dari teknik wawancara. Akses kepada informan itu sangat penting. Jangan menentukan informan yang bahkan sangat sulit untuk Anda temui. Kalian pengen
meneliti BUMN, informannya menteri. Nah, yang salah kalau penelitiannya tidak selesai berarti kalian. Itu maksudnya. Buat informan senyaman mungkin. Jadikan informan itu layaknya rekan Anda sendiri. Karena kalau informan itu sudah tidak merasa nyaman, maka informasi yang kalian dapat itu bisa tidak subjektif. Artinya tidak berasal dari apa yang benar-benar dialami informan. Dia menutup-nutupi. Biasanya begitu. Selanjutnya, metode selanjutnya adalah FGD, kelompok fokus. Kelompok fokus ini cocok ketika subjek atau penelitian kalian itu informannya adalah mereka yang sudah memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Ini sangat cocok. Kalau yang kalian wawancara itu orang yang informasi seperti wawancara tadi, tapi dia tidak punya spesifikasi keahlian, maka FGD ini cenderung sebenarnya tidak cocok. Karena FGD itu menggali pengalaman-pengalaman ahli di bidang tertentu yang berbeda-beda. Biasanya terdiri dari 6 sampai 8 orang dan dipimpin oleh moderator yang berpengalaman mengikuti topik. Jadi moderator dari FGD itu juga harus tahu bidang itu. Tidak boleh moderatornya itu sembarangan. Teknik FGD peneliti itu dapat melibatkan seorang pengamat. Jadi ketika FGD, di situ peneliti juga dapat mencari asisten lain untuk mengamati proses atau gerak-gerik yang sifatnya non-verbal. Nah, itu bisa dicatat. Proses diskusi juga dapat direkam via audio atau video. Lebih tepat digunakan ketika sifat kelompok homogen dan mereka memiliki keahlian. Teknik pengumpulan data atau dalam teknik pengumpulan data yang paling penting harus kalian lakukan adalah triangulasi data. Triangulasi data itu sederhananya cross-check. Cross-check informasi satu lainnya itu bertentangan atau tidak. Tingkat validitasnya itu bagaimana. Jadi kalau dalam kuantitatif kan ada rumus menghitung variabel, menghitung validitas dan reliabilitas. Tapi kalau kualitatif itu tidak ada. Oleh karena itu dia bisa dicek dengan menggunakan triangulasi data. Triangulasi sumber bisa, triangulasi data bisa. Nah, triangulasi data itu artinya kalian mengkomparasikan hasil observasi dengan studi dokumen misalnya. Mengkomparasikan hasil observasi, hasil wawancara dengan studi dokumen. Dengan melakukan cross-check semacam itu, maka tingkat validitasnya itu bisa kalian klaim nantinya. Itu cara mengukur validitas informasi atau hasil dari misalnya wawancara, observasi, dan FGD yang tidak bisa dihitung dengan menggunakan rumus-rumus. Ini terkait dengan pengumpulan data. Saya rasa sudah cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.